Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Kairunisa. Saya dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan materi fluida statis dan penerapannya. Materi ini adalah materi kelas 11 yang pastinya sudah pernah kalian pelajari atau sudah pernah dijelaskan oleh guru mapel kalian. Pengertian dari fluida statis adalah fluida yang berada pada fase tidak bergerak atau tidak mengalami perpindahan pada bagian-bagiannya. Di dalam fluida juga menjelaskan tentang hukum-hukum, yaitu yang pertama, tekanan. Rumus dari tekanan yaitu P sama dengan F/A, yaitu keterangan dari P adalah tekanan dengan satuan PA. Yang kedua, F adalah gaya dengan satuan Newton. Yang ketiga, A adalah luas bidang dengan satuan meter persegi. Nah, ini adalah rumus dari tekanan. Lanjut yang kedua, yaitu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang terjadi akibat fluida yang diam terhadap suatu kedalaman yang disebabkan oleh zat cair. Nah, misal ada ikan. Ikan semakin ke dalam berenangnya, maka tekanan yang didapatkan juga semakin besar. Rumus dari tekanan hidrostatis adalah pH sama dengan pGH, yaitu keterangan dari pH adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter kuadrat. G adalah gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Yang ketiga yaitu H, keterangannya adalah kedalaman dari permukaan zat cair dengan satuan meter. Nah, ini adalah rumus dari tekanan hidrostatis, yaitu ini rumusnya. Yang ketiga adalah hukum-hukum dasar fluida statis, yaitu hukum yang pertama adalah hukum Pascal. Bunyi dari hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup diteruskan tanpa berkurang setiap titik dalam fluida ke dinding bejana. Di dalam hukum Pascal juga terdapat rumus, yaitu yang pertama P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini adalah rumus dari hukum Pascal, yaitu keterangannya P1 dan P2 adalah tekanan pada piston 1 dan
2. Yang kedua adalah F1 dan F2. Keterangannya yaitu gaya tekan pada piston 1 dan 2. Yang ketiga adalah A1 dan A2. Keterangannya adalah ruas penampang pada piston 1 dan 2. Nah, di sini adalah rumus dari hukum Pascal. Lanjut, hukum yang kedua adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Bunyi dari hukum Archimedes yaitu benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Yaitu di dalam hukum Archimedes juga terdapat rumus, yaitu rumus yang pertama FA sama dengan W1 sama dengan PF GV aksen F dengan W1 sama dengan WU dikurang WF. Ini adalah rumus dari hukum Archimedes. Nah, di sini terdapat rumus dan di setiap rumus ini juga ada keterangannya yaitu FA. Keterangannya adalah gaya ke atas dengan satuan Newton. Yang kedua adalah PF. Keterangannya yaitu massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. Yang ketiga yaitu G. G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Yang keempat adalah P aksen F, yaitu volume fluida yang dipindahkan atau juga disebut dengan volume benda. Lanjut, yang kelima yaitu W aksen. Keterangannya yaitu berat zat cair yang dipindahkan. Yaitu satuannya Newton. Yang keenam adalah WU. Keterangannya yaitu berat benda saat di udara. Satuannya juga Newton. Yang terakhir yaitu WF. WF adalah berat benda saat di dalam fluida.
Satuannya juga sama, Newton. Nah, ini adalah keterangan dari rumus hukum Archimedes. Bisa kalian pahami. Lanjut, yang keempat adalah tekanan mutlak. Tekanan mutlak yaitu hasil dari penjumlahan antara tekanan luar dengan tekanan hidrostatis, atau sering disebut juga sebagai tekanan total, yang dirumuskan sebagai berikut. PG sama dengan P dikurang PA, atau P sama dengan PG ditambah PA, yaitu keterangannya adalah P sama dengan tekanan mutlak. Yang kedua adalah PA. PA adalah tekanan atmosfer. Yang ketiga adalah PG. PG adalah tekanan terukur, atau sering disebut juga sebagai tekanan gauge. Di sini adalah rumus dari tekanan mutlak, yang dimana pastinya kalian sudah pernah mempelajarinya juga. Lanjut, yang kelima adalah tekanan gauge. Tekanan gauge adalah selisih antara tekanan yang tidak diketahui dengan jumlah atmosfer atau tekanan udara luar. Nilai yang diukur oleh alat ukur tekanan adalah tekanan gauge ini, sementara tekanan sesungguhnya disebut tekanan mutlak, yaitu bisa juga memakai rumus dengan tekanan mutlak sama dengan tekanan gauge ditambah tekanan atmosfer. Nah, di sini adalah tekanan gauge. Biasanya memakai rumus seperti ini. Lanjut, yang keenam adalah kapilaritas. Kapilaritas merupakan peristiwa baik turunnya zat cair dalam pipa kapiler atau pipa sempit. Kapilaritas dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi atau adhesi antara zat cair dengan dinding kapiler. Kapilaritas juga terjadi pada tumbuhan karena gaya adhesi antara molekul air dengan dinding pembuluh film lebih kuat dibandingkan dengan gaya kohesi partikel cairan, sehingga air dapat merambat ke atas. Keterangannya, jika massa jenis zat cair adalah P, tegangan permukaan gamma, sudut kontak theta, kenaikan zat cair H, dan jari-jari pada pipa kapiler adalah R, maka berat zat cair yang naik adalah W, yaitu biasanya dirumuskan dengan W sama dengan mg sama dengan PG, atau dibaca dengan rho P kali G. Juga biasanya memakai rumus PV kali Hg, yaitu rho pi Hg. Bisa juga memakai rumus seperti ini. Ini nggak ada hanya, yang ini ada Hg. Lanjut, hukum yang ketujuh
yaitu viskositas dan hukum Stokes. Viskositas dan hukum Stokes dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama viskositas, yang kedua adalah koefisien viskositas, atau sering disebut juga dengan koefisien kekentalan. Nah, viskositas dan hukum Stokes dibagi menjadi dua, yaitu viskositas, yang kedua adalah koefisien viskositas. Pengertian dari viskositas adalah ukuran kekentalan suatu fluida yang menunjukkan besar kecilnya gerakan interval fluida, yaitu bisa dicontohkan dalam minyak goreng. Yang kedua adalah koefisien viskositas. Koefisien viskositas adalah merupakan nilai kekentalan fluida, yaitu biasanya semakin besar nilai koefisiennya, maka semakin kental pula fluida tersebut. Nah, di dalam viskositas ini tidak terdapat rumus, cuman di dalamnya terdapat keterangan, yaitu yang seperti ini adalah dibaca eta dengan keterangan koefisien viskositas. Yang kedua adalah R. R adalah jari-jari bola dengan satuan meter. Yang ketiga adalah P. P adalah laju gerak bola dengan satuan meter per sekon. Nah, ini adalah keterangan dari koefisien viskositas dan viskositas. Lanjut yang ke-8, yaitu tegangan permukaan. Pengertian dari tegangan permukaan yaitu cenderungan permukaan zat cair untuk menegang akibat permukaan zat cair seperti memiliki suatu lapisan elastis. Tegangan permukaan ini diakibatkan oleh kohesi atau gaya tarik-menarik molekul yang sama pada zat cair. Resultan ini menyebabkan permukaan zat cair seakan-akan tertutup oleh selaput yang elastis, yaitu dirumuskan dengan Y sama dengan F per L. Nah, di sini adalah rumus dari tegangan permukaan. Keterangannya yaitu yang pertama Y sama dengan tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter kuadrat. Yang kedua adalah F. F adalah gaya dengan satuan Newton. Yang ketiga adalah L, yaitu panjang permukaan dengan satuan meter. Nah, di sini rumus dari tegangan permukaan adalah Y sama dengan F per L, yaitu keterangannya Y sama dengan tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter kuadrat. Yang kedua adalah F. F adalah gaya dengan satuan Newton.
Yang ketiga adalah L. L adalah panjang permukaan dengan satuan meter. Di sini juga terdapat besar tegangan permukaan suatu benda yang dipengaruhi oleh selaput sabun, yaitu yang dirumuskan dengan Y sama dengan W per 2L. W dan keterangan W sama dengan berat kawat. Lanjut, yaitu yang ketiga adalah L. L adalah panjang permukaan zat cair dengan satuan Newton per meter. Nah, ini lanjutan dari rumus tegangan permukaan. Lanjut, materi berikutnya adalah penerapan hukum Pascal. Penerapan hukum Pascal yang pertama adalah dongkrak hidrolik dan mesin hidrolik pengangkat mobil. Persamaan yang berlaku dongkrak hidrolik atau lift, yaitu lift itu adalah pengangkat, hidrolik yaitu membandingkan gaya yang diberikan untuk mengangkat beban pada dongkrak sama dengan perbandingan luas silinder tekan dengan silinder beban, yaitu rumus yang ada pada dongkrak hidrolik, yaitu P1 sama dengan P2 per A1 per A2. Keterangannya yaitu F1 adalah gaya tekan atau gaya yang digunakan untuk mengangkat beban. Dengan satuan Newton. Yang kedua adalah A1 sama dengan luas penampang silinder tekan dengan satuan meter kuadrat. Yang ketiga adalah F2. F2 adalah luas beban dengan satuan Newton. Keempat adalah A2, yaitu luas penampang silinder beban. Rumus-rumus dan keterangan dari hukum hidrolik dan hidrolik pengangkat. Yang kedua adalah B, rem hidrolik. Prinsip kerja rem hidrolik sama dengan prinsip kerja mesin pengangkat mobil atau dongkrak hidrolik. Yang kedua adalah penerapan hukum Archimedes, yaitu massa jenis air merupakan suatu ukuran kerapatan suatu benda dan didefinisikan sebagai massa suatu benda dibagi dengan volumenya, atau biasanya dirumuskan P M per P. Penerapan hukum Archimedes dibagi dengan beberapa pengertian, yaitu yang pertama
A. Mengapung. Benda mengapung jika gaya apung lebih besar daripada berat benda, yaitu rumusnya P F lebih besar dari PB. PF lebih besar dari PB, yaitu PF keterangannya adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter persegi. Yang kedua adalah PB, yaitu sama saja, yaitu massa jenis. Bedanya ini fluida, yang satunya benda, yaitu dengan satuan kilogram per meter persegi. Bisa digambarkan, yaitu jika benda mengapung, ini ibaratnya air. Nah, bendanya itu ada di sini. Ini air. Nah, ini adalah contoh ibaratnya bola yang ditenggelamkan ke dalam air dan bola tersebut mengapung di atasnya. Lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu B. Melayang. Yang dimaksud dengan melayang yaitu benda akan melayang jika gaya apung sama dengan berat benda. Biasanya dicontohkan dengan gambar, yaitu air, dan dimasukkan sebuah benda, dan benda tersebut akan tenggelam tetapi tidak sampai ke permukaan, yaitu dia hanya berada di tengah-tengah. Nah, ini air. Nah, jika benda tersebut dimasukkan ke dalam sini, maka benda tidak akan berada di bawah karena gaya apungnya sama dengan berat benda. Jadi bendanya melayang di tengah-tengah air. Yaitu biasanya dirumuskan dengan PF sama dengan PB. Yaitu PF-nya massa jenis fluida, yaitu PF sama dengan massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. Yang kedua adalah PB dengan keterangan yang sama, cuma bedanya ini massa jenis, yang satunya massa benda fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. Nah, contohnya ada di sini, yaitu tadi yang benda dimasukkan ke dalam air dengan gaya apung yang sama dengan berat benda. Jadi bendanya tidak dapat tenggelam, dia hanya melayang atau berada di tengah-tengah. Lanjut, yang ketiga adalah C. Tenggelam. Dilanjutkan yang tadi. Yang C adalah tenggelam, yaitu benda akan tenggelam jika gaya apung lebih kecil daripada berat benda. Yaitu biasanya dirumuskan dengan PF lebih kecil dari PB. Nah,
Keterangan dari ini yaitu massa jenis fluida, satuannya juga sama yaitu kilogram per meter kubik. Yang kedua adalah PB, yaitu sama saja yaitu massa jenis. Yang ini benda dengan satuan kilogram per meter kubik. Biasanya dicontohkan atau digambarkan dengan benda, yaitu sebuah benda yang diisi air, kemudian dimasukkan benda atau bola ke dalamnya, dan benda tersebut akan tenggelam di bawah atau di muka. Ini air. Jika dimasukkan bendanya akan tenggelam jika gaya apungnya lebih kecil. Gaya apung air lebih kecil daripada berat benda. Jadi berat bendanya ini. Penerapan hukum Archimedes itu tadi dibagi menjadi 5. Yang ini tadi sudah ada. Yang kedua adalah hidrometer. Hidrometer dengan prinsip kerja yang sederhana. Hidrometer dapat digunakan untuk mengukur massa jenis fluida dengan cara memasukkan hidrometer ke fluida yang akan diukur massa jenisnya. Maka massa jenis fluida dapat diketahui secara langsung. Yang ini. Dan yang ketiga adalah kapal laut. Kapal laut dibuat berongga sehingga volume kapal menjadi besar. Akibatnya volume benda yang dipindahkan juga besar. Dengan demikian, gaya apung kapal juga besar sehingga kapal tidak tenggelam. Kapal yang syarat penumpang, volume kapal yang tenggelam akan lebih besar daripada kapal kosong. Yang selanjutnya adalah kapal selam. Kapal selam memiliki rongga atau tangki yang dilengkapi dengan katup air dan katup udara supaya dapat tenggelam. Katup air pada tangki dibuka sehingga air masuk dan udara dikeluarkan melewati katup udara. Akibatnya kapal bertambah berat sehingga gaya apung lebih kecil dari gaya beratnya. Akibatnya kapal tenggelam. Dan yang terakhir adalah balon udara. Balon udara merupakan fluida, sedangkan balon sebagai benda yang melayang di udara. Sesuai dengan hukum Archimedes, balon yang berisi gas helium atau He memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis udara pada umumnya, sehingga balon udara dapat melayang. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu luas penampang A adalah 1/3 dikali luas penampang B. Jika gaya yang bekerja pada piston A sebesar 6 Newton, berapa gaya yang bekerja pada piston B? Yaitu diketahui AB sama dengan 1/3 FA sama dengan 6 Newton. Ditanya FB atau piston B. FB sama dengan AB per AA dikali FA atau sama dengan 3/1 dikali
6M. 3 dikali 6 dan 18. 18 dibagi 1 hasilnya 18. 18 dibagi 1 sama dengan 18 Newton. Baik. Nah, contoh soal yang pertama yaitu diketahui AB 1/3 atau AA, FA-nya 6 Newton. Yang ditanya adalah piston B. Dijawab PB adalah AB per AA dikali FA, yaitu jika dikali maka angka 3 itu dibalik ke atas menjadi 3/1 dikali 6 Newton sama dengan 18. 18 dibagi 1 sama dengan 18 Newton. Jadi hasilnya 18 Newton. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah seorang penyelam melakukan penyelaman di laut yang memiliki massa jenis air 1.200 kg per meter kubik. Jadi penyelam berada pada kedalaman 30 meter di bawah permukaan di air laut. Berapa tekanan total yang dirasakan penyelam? Nah, jadi di sini kita mencari tekanan total, yaitu diketahui P air laut sama dengan 1.200 kg per meter kubik. Dan H adalah kedalaman, yaitu kedalamannya 30 meter. Dan tekanan atmosfer atau PA sama dengan 10⁵ PA. Dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan tekanan total, yaitu tekanan total adalah P. Nah, sekarang kita jawab dengan memakai rumus P sama dengan PO ditambah P kali G kali H, yaitu P nya kita mencari P, PO nya adalah P0 adalah 10⁵ P0 adalah 10⁵ ditambah P nya 1.200 dikali G nya 10 dan dikali hanya 30. Jadi P adalah 10⁵ ditambah 1.200 dikali 10 terus hasilnya dikali 30 dan hasilnya menjadi 360.000. (10⁵ ini kita rubah menjadi 100.000 dengan cara dikalikan, lalu ditambah dengan 360.000. Hasil akhirnya adalah ini ditambahkan, hasilnya adalah 460.000 PA. Atau bisa kita rubah menjadi 4,6
dikali 10 pangkat 5 PA. Nah, ini contoh soal yang kedua, yaitu diketahui P air laut adalah 1200 kg per meter kubik, H-nya adalah 30 meter, dan ini tadi P0 nya adalah 10 pangkat 5 PA, dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah P ini adalah tekanan total, dan kita jawab dengan memakai rumus P sama dengan PO P0 ditambah P dikali G dikali H. P sama dengan 10 pangkat 5 ditambah 1200 dikali 10 dan dikali 30. Lalu kita kalikan dengan hasilnya 360.000. Lalu kita pindahkan ke sini, dan hasilnya 100.000 ditambah 360.000. Ini ditambahkan, hasilnya menjadi 460.000 PA, atau kita rubah menjadi 4,6 kali 10 pangkat 5 PA. Hasil akhirnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.